Dahulu kala di sebuah lembah subur di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani muda yang bernama Toba, yang merupakan seorang pemuda yang rajin dan baik. Selain berladang, Toba juga sering menangkap ikan di sungai terdekat untuk dijual, dan terkadang untuk dijadikan makan malam. Suatu hari ketika Toba sudah selesai berladang, dia kemudian pergi ke sungai untuk menangkap ikan untuk dia jadikan makan malam, di mana setelah penantian yang lama, dia akhirnya mendapatkan seekor ikan mas yang cukup besar, dan dengan perasaan gembira, dia pun membawa ikan itu pulang untuk dimasak. Ketika sedang menyiapkan peralatan masak di dapur, ikan mas ini tiba-tiba menghilang, dan Toba yang mengetahui itu pun menjadi sedih, dan ketika ingin beristirahat di kamarnya, dia kemudian kaget melihat ada seorang gadis cantik di dalam kamarnya itu, dan gadis itu kemudian menjelaskan bahwa dia adalah jelmaan dari ikan mas itu, di mana dia dulunya adalah putri kerajaan yang dikutuk menjadi ikan mas. Namun berkat Toba, kutukan tersebut bisa hilang. Gadis itu kemudian memasakkan makanan untuk Toba, dan ketika mereka sedang menikmati makanannya, Toba sangat terkesan dengan masakannya yang enak dan berharap bisa menjadikannya istri. Dan gadis itu yang mengetahui keinginan Toba ini pun, mengatakan bahwa dia mau menjadi istri Toba dengan syarat bahwa Toba jangan pernah memberitahu asal-usulnya kepada siapapun. Dan apabila Toba melanggarnya, maka akan ada hal buruk yang terjadi. Mendengar hal itu, Toba pun setuju dan mereka pada akhirnya menikah. Seiring berjalannya waktu, mereka pun memiliki seorang putra yang mereka namai Samosir. Namun karena ibunya sangat memanjakan putranya itu, membuat Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan nakal. Suatu hari ibunya meminta tolong kepada Samosir untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang, di mana awalnya Samosir ini menolak, namun akhirnya dia mau mengantarnya walaupun dengan kondisi kesal. Dalam perjalanan ke ladang ayahnya ini, Samosir selalu bermain-main terlebih dahulu, di mana hal ini membuat ayahnya menunggu sangat lama dan mulai kelaparan. Samosir yang lelah bermain itu pun merasa lapar, di mana di sini dia kemudian memakan sebagian makanan ayahnya itu, dan menyisakan sedikit buat ayahnya, dan setelah itu dia melanjutkan perjalanan lagi ke ladang ayahnya. Sesampainya di sana, Toba yang senang pun mengajak anaknya untuk makan bersama, namun ketika bekal makanannya dibuka, Toba sangat kaget, karena makanannya hanya tersisa sangat sedikit, dan di sini Samosir menjawab bahwa dia memakannya, dan sisanya pasti cukup untuk ayahnya. Dan ketika mendengar jawaban Samosir yang tidak merasa bersalah ini membuat Toba sangat murka, di mana dia kemudian memarahi Samosir dan menyebutkan sebagai anak ikan. Setelah itu Samosir pun berlari pulang sambil menangis, dan ketika bertemu ibunya, dia menceritakan semuanya, dan ibunya yang mengetahui bahwa Toba yang melanggar janjinya itu pun merasa sangat sedih. Dia kemudian menyuruh Samosir untuk segera pergi ke bukit terdekat, karena sebentar lagi bakal terjadi air bah, dan Samosir pun menuruti ibunya itu langsung pergi menuju ke bukit itu. Tidak lama setelah itu terjadilah hujan badai yang begitu dahsyat, di mana hal itu kemudian membuat banjir bandang, dan di sini ibu Samosir kemudian kembali ke wujud ikan mas, sedangkan Toba terbawa arus air yang membuat dia tenggelam dan tewas. Air telah menggenangi tempat itu dan hanya menyisakan puncak bukit di tengahnya, di mana itu adalah tempat Samosir bersembunyi, dan kini bukit itu disebut sebagai Pulau Samosir, sedangkan air bah pun menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Toba.